Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Penting bagi kita untuk mengenal karakteristik nafsu kita, karena dua sifat ini pasti akan terus bertarung, sifat fujur dan sifat takwa kita. Setiap hari, setiap detik, setiap saat, hidup kita akan diisi dengan pilihan-pilihan fujur dan takwa. Maka, siapakah orang-orang yang sukses pantas disebut sebagai pemenang? Qad aflaha man dzakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Aflaha berasal dari kata fallah, yang berarti tenang, bahagia, sukses, nyaman. Man adalah huruf yang menunjukkan kepada orang tanpa batas, baik laki-laki perempuan, besar kecil, tua muda, kaya miskin, pintar dan biasa saja. Siapapun, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, siapapun kalian yang ingin hidupnya tenang, bahagia, sukses, nyaman, tenang, zakkaha, maka jadilah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Hadirin, kalau kita nyuci baju, yang dihilangkan kira-kira kotorannya atau pakaiannya, kotorannya, maka disinilah pertanyaan saya terjawab. Kenapa Allah ciptakan ada orang jahat atau zalim di dunia ini? Agar muncul orang-orang dengan sifat baik dan memperjuangkan kebaikan tersebut. Kenapa Allah ciptakan bohong di dunia ini? Agar orang tahu mana yang namanya sifat jujur itu. Kenapa Allah ingin menciptakan nafsu atau fujur pada manusia? Agar Allah bisa melihat sifat takwa kita muncul. Kenapa semua bulan gak dibuat Ramadan saja sama Allah? Agar terlihat orang-orang yang bisa menjaga takwanya di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa kimianya, sifat-sifat fujur ini Allah jadikan sebagai katalis agar keluar sifat-sifat ketakwaan kita. Ustadz Hadi Hidayat pernah menyampaikan dalam pengantar Tazkiyatun Nafs, ruh itu ibarat wadah yang bening dan bersih. Kalau diisi dengan air yang bersih, dia akan tetap bening. Tapi kalau diisi dengan air yang kotor, dia akan terlihat kotor dan kusam. Artinya, kalau seseorang memasukkan hal-hal yang baik ke dalam dirinya, itu artinya dia menjaga nafsunya tetap baik. Sedangkan jika dia memasukkan yang buruk-buruk, maka nafsunya pun menjadi buruk. Yang dimasukkan dalam diri ini berupa makanan, pemikiran, ilmu, ibadah, tontonan, bacaan, dan sebagainya. Kalau nafsu itu mulai ada sejak 40 hari dalam kandungan, berarti apa yang dimasukkan seorang ibu pada dirinya akan berpengaruh juga ke janinnya. Jadi dalam diri manusia selalu ada dua dorongan itu. Satu yang mendorong pada ketakwaan dan satunya lagi mendorong pada keburukan. Kalau ada tempat di mana selalu ada dua hal yang ingin saling mendominasi seperti itu, pasti gak tenang. Gimana caranya supaya tenang? Caranya perkecil dorongan dari yang fujur dan perbesar dorongan dari yang takwa. Setiap sifat takwa pasti ada lawan sifat fujurnya. Misalnya sabar versus gampang marah, jujur versus dusta, tenang versus gelisah. Nah, gimana caranya kita itu selalu memenangkan sifat-sifat takwa dan menekan sifat-sifat fujur? Karena qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Beruntunglah yang menyucikan jiwa dengan berusaha memenangkan sifat-sifat takwa, dan merugilah yang mengotorinya. Khoba ayat 10 itu artinya bukan hanya rugi fisik, tapi juga rugi sampai merasa kesusahan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Orang yang dikuasai sifat buruknya, hatinya tidak akan tenang. Mudah tersinggung, mudah mengeluh, mudah suudzon sama orang lain. Upaya membersihkan atau menyucikan itu disebutnya zakka. Kalau sungguh-sungguh menyucikannya ditambah tasydid jadi zakka, dan kalau bersegera ditambah ta di depannya jadi tadzakka. Kemudian muncullah bentuk kata turunan lainnya, yaitu tazkiyah. Apa yang dibersihkan? Yaitu nafs. Akhirnya muncullah sifat tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu ilmu yang fusuhinya untuk membimbing kita bagaimana cara menekan nafsu yang buruk sehingga memunculkan lawannya, yaitu takwa yang baik-baik. Menariknya lagi, saat kita mati nanti, yang kembali ke Allah itu ternyata bukan ruh kita. Kalau ruh nak sekali, kan pasti suci dan bersih.
ternyata yang kembali ke Allah adalah nafsu kita. Ya ruhnya kembali ke Allah, tapi udah sepaket sama campuran-campuran diri kita, nafsu kita. Sebagaimana yang disebutkan di awal Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa nafsu akan merasakan mati. Dan betapa enaknya menjadi nafsu yang baik, yang dipanggil dengan lembut ketika saatnya menghadap Ilahi. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu membersihkan nafsu agar kita bisa kembali padanya sebagai nafsu yang mutmainnah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.